السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelumnya, mari kita tidak lupa senantiasa memanjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang cerah ini mengumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi untuk kita syukuri manakala kita berkumpul dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah. Natadaras bainana. Sama-sama belajar di antara kita. Abshir. Dengarkan kabar gembira dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Subhanallah. Tolong al-ikhwan wal akhwat yang hadir, camkan hadis ini sebuah kabar gembira bagi siapa saja yang mau kumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. 4 hal. Illa nazalat alaihim sakinah, ketenangan. Siapa yang enggak pengen tenang? Kira-kira yang hadir sudah tenang belum ini? Belum, Ustaz, belum mulai kok. Nanti kalau sudah mulai, tenang belum? Kalau belum berarti kata Ustaz siapa? Armen Halim Naru. Kalau belum berarti ada kabel yang putus. Perlu diperbaiki niatnya lagi. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak butuh rahmat dari Allah? Ana dan juga antum tidaklah akan bisa masuk surga kecuali dengan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin yadkhulul jannah bi amalihi, kata Rasulullah. Tidaklah ada di antara kalian seseorang yang masuk surga itu karena amalannya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai pun engkau ya Rasulullah, hatta ana, sampai pun saya. Kata Rasulullah, kecuali manakala Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemurahannya dan rahmatnya kepadaku. Rahmat ya ikhwah, yang selama ini dicari oleh manusia ada di majelis ilmu yang diadakan di dalam masjid. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dijaga oleh malaikah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yasna. Malaikat merundukkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Dijaga malaikat. Mana zat malaikatnya? Anda mukmin, maka percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wa dzakarahumullah fi man indahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut dia, orang tadi yang bermajlis di majlis Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikat. Antum ya, misalnya ini disebut oleh Pak Jokowi saja ya, diliput disebut Jokowi si fulan, Masya Allah, santri Eldata. Wah, mungkin langsung dicari di YouTube videonya mana itu. Ini bukan cuma sekelas presiden yang ada di bumi, akan tetapi siapa yang menyebut-nyebut? Allah Azza wa Jalla di depan para malaikat. Baik, barakallahu fikum. Al-ikhwah wa al-akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab risalah kecil yang berjudul Wajibuna Nahwa ma amarana Allah tabaraka wa ta'ala bihi. Kewajiban kita manakala mensikapi perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Pada pertemuan bulan-bulan yang lalu, kita telah sama-sama membuka buku ini dan kita telah sampai kepada langkah yang keempat. Langkah yang harus kita tempuh manakala kita mendapatkan perintah dari Allah. Dan kemarin juga telah kita jelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencipta kita bukanlah dengan tujuan yang sia-sia. La yunha wa la yu'mar, tidak dilarang dan tidak diperintah, tidak. Akan tetapi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, ana dan antum. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Maka mau tidak mau, siapa yang hidup di muka bumi ini pasti akan mendapatkan perintah dari Allah, pasti akan mendapatkan larangan. Sekarang kita pelajari rambu-rambu dalam mensikapi perintah dan larangan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan telah kita bahas. Yang pertama, ada yang masih ingat? Insya Allah yang nyatat-nyatat ini ingat ya. Fadal. Idza amara Allahu al-'abda bi amrin wajaba 'alaihi fihi sab'u maratib. Jika Allah memerintahkan hambanya suatu perintah, maka wajib bagi seorang hamba tersebut mengambil berapa langkah? 7. Apa yang pertama? Al-ilmu bih. Hendaklah mengilmuinya.
Ats-tsaniyatu mahabbatuh. Kemudian ia mencintainya. Ats-tsalitsatu al-azmu ala fi'lih. Berkeinginan kuat untuk melakukannya. Kita dapati ada beberapa orang. Ada beberapa orang tahu perintah Allah, tahu larangan Allah. Tapi dia tidak mau sama sekali menoleh, mempelajari perintah tersebut. Mengetahui tauhid itu utama. Syirik itu bahaya, tapi sampai dia tua nggak pernah yang namanya belajar mempelajari tauhid. Ini sebuah musibah. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Padahal dia seorang penjual, padahal dia seorang pembeli, sering pergi ke pasar. Tapi ia sama sekali tidak mau mempelajari jual beli yang halal dan jual beli yang berbau riba yang mana. Ini adalah sebuah musibah. Atau mungkin ada orang yang sudah tahu, sudah cinta. Nah, ini golongan orang-orang yang rajin ngaji dan santri. Kita ini. Kita tahu ilmu. Kita senang dengan amalan soleh tersebut. Tetapi terkadang al-azmu ala fi'lihnya enggak ada. Semangat untuk melakukan apa yang Allah perintahkan tersebut tidaklah terbetik semangat untuk melakukannya. Ini juga musibah. Tergolong salah satu sebab hilangnya keislaman pada diri seseorang. Yang keempat, apa? Al-amalu bihi. Ba'da an ta'lam, setelah engkau mengetahui dan setelah engkau mencintai amalan tersebut, setelah engkau bersemangat dengan keras untuk mengamalkannya, benar-benar buktikanlah dengan diamalkan. Manakala ini sudah terwujud, insya Allah paling tidak dia sudah nyicil sedikit dari yang dapat menjaga keutuhan agama dia. Karena pernah Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam menukil sebuah perkataan dari Muhammad Al-Balkhi, yang mana beliau pernah mengatakan dhihabul islami an arba'atin. Islam itu akan lenyap, akan hilang karena sebab 4 hal. Yang pertama, ya'maluna bima la ya'lamun. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Orang ketika mau beramal, dia ngawur saja. Beramal tapi tanpa. Manakala umat Islam mulai mengamalkan amalan yang dia tidak ketahui baik asal dan caranya. Yang kedua apa? La ya'maluna bima ya'lamun. Manakala umat Islam mulai tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga, la yata'allamuna ma la ya'lamun. Manakala mereka tidak mau mempelajari ilmu yang belum mereka ketahui. Yang keempat, wa yasuddunan nas an talabil ilmi. Manakala umat Islam sebagiannya mulai menghalang-halangi sebagian yang lain dari menuntut ilmu. Nah, ini akibatnya. Manakala seorang sama sekali enggak mau belajar, enggak mau mengamalkan. Sekarang belajar sudah, mengamalkan sudah. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, yang kelima apa? Kaunuhu yaqa'u 'alal masyru' aw 'ala wajhil masyru' khalisan wa shawaba. Ini yang akan kita pelajari yang kelima dan keenam, kalau ada waktu insyaallah yang ketujuh. Yang kelima, sikap, langkah yang harus kita tempuh manakala menghadapi perintah Allah apa? Kaunuhu yaqa'u 'alal masru' khalisan wa shawaba.
Yang kelima, hendaknya amalan yang tadi kita perbuat, itu amalan perintah dari Allah tadi. Manakala kita mengamalkan amalan yang Allah perintahkan tadi, yaqa'u 'alal masru', dilaksanakan sesuai dengan yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. Dalam dua segi. Ini mutlak gak bisa ditawar. Apa itu? Khalisan wa shawaba. Keikhlasan, dari segi keikhlasan dan segi ketepatan, benar dan tidaknya amalan tersebut. Jadi seorang mukmin manakala mensikapi perintah Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahuinya, setelah mencintainya, setelah bersemangat, setelah melakukan, ataupun ketika ia melakukan, ia benar-benar harus hati-hati. Apakah benar amalan yang ia perbuat itu telah sesuai dari dua segi. Yang pertama apa ikhwah? Segi keikhlasan, dan yang kedua segi benar atau tidaknya amalan yang sedang kita lakukan. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, manakala beliau menjelaskan kitab ini, karena memang yang sedang kita bahas, mungkin kalau ada yang kemarin belum mengikuti, kita sedang membahas syarahnya yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Tayyib, kembali fokus. Kembali fokus lagi menuju apa yang sedang kita bahas. Disambi ma'am juga boleh, tapi fokus ya. Al-martabatul khamisah. Langkah yang kelima, kaunuhu yaqau 'alal masru' khalisan wa shawaba. Hendaklah amalan tersebut sesuai dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rabbnya syariatkan, khalisan wa shawaba. Dalam hal keikhlasan dan benar tidaknya amalan tersebut. Syekh Abdul Razak bin Badr bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan, ayyaqa'al 'amalu khalisan wa shawaba. Khalisan lillah, shawaban 'ala sunnah. Kata beliau, hendaklah amalan tersebut khalisan lillah, ikhlas, benar-benar semata-mata dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Shawaban 'ala sunnah, dan benar-benar dilakukan dengan tepat sesuai dengan sunnah. Manakala disebutkan sunnah di sini artinya apa, Pak? Bukan kebalikan dari wajib. Arti sunnah di sini adalah contoh dari Nabi. Kalau kita sedang membahas fikih, sholat, tata cara sholat, sunnahnya sholat semacam ini. Nah, sunnah di situ artinya adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Tetapi kalau disebutkan sunnah semacam ini, yang dimaksud adalah ajaran Nabi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan usulus sunnati indana. Asas pondasi sunnah menurut kami, kata beliau, artinya asas pondasi ajaran Islam. Tayyib. Kata beliau, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, harus ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi. Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa ya Allah? Liyabluwakum. Agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, paling benar amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia zat yang maha mulia lagi maha pengampun. Perhatikan dalam ayat ini Allah mengatakan ahsanu amala. Bukan aktsar, bukan yang paling banyak, tetapi yang paling bagus. Apa arti yang paling bagus? Beliau menukilkan di sini seperti halnya yang sudah antum pahami bersama, insyaallah ngaji di mana-mana ketemu ini penukilan ini. Yaitu perkataan Imam Fudail bin Iyad. Perkataan Imam Fudail bin Iyad manakala mengomentari ayat tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imam Fudail bin Iyad manakala mengomentari surat Al-Mulk ayat yang kedua yang tadi saya bacakan, beliau mengatakan qala akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas wa aswabuh, dan yang paling benar. Qila, dikatakan kepada beliau, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, wahai Fudail bin Iyad, ma akhlasuhu wa aswabuh. Apa yang dimaksud yang paling ikhlas? Apa yang dimaksud yang paling benar? Qala, beliau kemudian menjelaskan, innal amala idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu, sesungguhnya segala amalan ibadah, idza kana khalisan, meskipun amalan itu dilakukan dengan ikhlas, lam yakun shawaban, akan tetapi tidak benar, lam yuqbal, tidak diterima. Wa idza kana shawaban lam yakun khalisan, lam yuqbal. Bila mana amalan itu dilakukan dengan benar, tetapi tidak diiringi keikhlasan, sama saja amalan itu juga tidak diterima. Lam yuqbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaba. Sehingga amalan itu menjadi amalan yang khalis, dilakukan dengan ikhlas, shawaba, dan dengan benar. Baru amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khalis, kata beliau, dan yang dimaksud orang yang ikhlas, man makana lillah. Apa saja yang amalannya dilakukan semata-mata untuk Allah. Was-shawab makana ala sunnah. Dikatakan amalan itu benar, kata beliau, manakala amalan itu sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Dari sini kita bisa tahu salahnya orang yang mengatakan sing penting niate mas. Nah, ini nggak bisa secara mutlak. Sing penting niate. Kalau tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perkataan seorang sahabat yang sedang menegur sebagian orang yang melakukan ibadah yang tidak disyariatkan, yang beralasan dengan niat yang baik. Mereka mengatakan, ya Aba Abdullah, ma nuridu illa khaira. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kam min muridin lil khair lam yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tidak mendapatkannya. Berapa banyak yang niatnya benar, tapi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah. Karena apa? Enggak sesuai dengan sunnah. Dalam hal ini, ketepatan terhadap sunnah
Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Ibda' fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida' pernah memberikan keterangan bahwasanya syarat amalan diterima itu harus sesuai sunnah dalam 6 hal. Beliau menjelaskan 6 hal yang harus sesuai. Salah satu di antaranya tidak sesuai, maka tidak diterima. Yang pertama kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, syarat sesuai dengan sunnah itu dalam 6 hal. Yang pertama, al-awwal as-sabab. Sama dalam sebabnya. Sama di dalam sebab. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sebuah ibadah, jangan sampai kita mengiatkan dengan sebuah sebab yang sebab itu tidak diterangkan oleh Islam dalam syariat Islam. Misal, puasa weton misalnya. Ada enggak Pak puasa weton? Apa itu weton? Weton itu lahir ya? Ya. Pokoknya nak pas ulang tahun lahir saya akan puasa. Puasa apa? Puasa lahiran. Puasa yang semacam ini dikaitkan dengan sebab tertentu berarti dia setiap hari ultahnya dia puasa. Puasa apa? Puasa apa Anda ini? Puasa ultah. Daripada foya-foya, mending puasa. Kita lihat apakah ada syariatnya. Loh, Nabi Muhammad kan puasa di hari Senin karena tanggal lahirnya. Pinter siapa antara kita dengan para sahabat dalam memahami contoh dari Rasul? Adakah Abu Bakar manakala tahu Rasulullah puasa Senin itu karena tanggal lahir beliau, kemudian Abu Bakar puasa juga? Enggak. Maka kembalikan kepada murid-murid seniornya Rasulullah. Bagaimana cara memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jangan sampai kita menjadikan sebab yang Allah tidak berikan keterangan ataupun Rasulnya nggak jelaskan itu sebagai sebab. Bikin suatu ibadah dengan sebab tertentu yang kita buat-buat. Daripada gini. Jangan sampai. Daripadanya dihilangkan. Kalau mau puasa, ya silahkan puasa. Seperti puasanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, atsani al-jins. Jenisnya. Jenis yang berkaitan dengan ibadahnya itu pun harus sama. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lisyar'i fi jinsiha. Falau ta'abbada insanu lillahi bi'ibadatin lam yushra' jinsuha fahiya ghairu makbulah. Mithalu dhalika ayyudhahi rajulun bifarashin. Kata beliau, maka hendaknya ibadah itu harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Manakala ada seseorang yang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang jenisnya tidak Allah syariatkan, maka tidak akan diterima. Contoh, belum lama ini kemarin kita sedang melakukan ibadah apa? Idul Adha. Ada ibadah yang sangat-sangat mulia, yaitu an-nahr awid dzabh, menyembelih binatang kurban. Sekarang karena tidak mampu, kalau beliau contohkan di sini, kalau ada seseorang itu di hari raya korban kok menyembelih kuda balap. Kuda balap, kalau orang Jawa memahami kuda balap itu lain. Ya. Kuda balap nanti diartikan apa, Pak? Segawon. Enggak, yang dimaksud kuda beneran ini. Seorang yang, kata beliau, contoh seorang yang berkorban kuda, fala yasih adhiyatuhu, maka tidak sah. Berkorbannya dia itu tidak
tidak sah. Contoh yang lain, saya belum mampu sapi, belum mampu kambing, ayam saja. Nah, meskipun ayam yang paling antum cintai, tapi itu tetap jenisnya enggak, jenisnya itu bahimatul an'am, sudah dijelaskan oleh Allah. Jangan nyari yang jenis baru. Sek penting niate, enggak ada di sini sepenting niate. At-tsalits, yang ketiga, harus sesuai dalam al-qadru, ukurannya. Ukuran ataupun jumlah. Ukuran al-qadru. Falau arada insan ayyazida salatan ala annaha faridah wa naqulu hadhihi bid'ah li ghairi maqbulah li annaha mukhalifatun li syara' fil qadari atau fil qadri. Kata beliau, kalau ada seseorang yang menambah jenis sholat fardu ada berapa? 5 ditambah 6. Kalau saking semangatnya. Subuh, zuhur, wah, zuhur sama asar ini imbang. Zuhur sama maghrib imbang, ada asarnya misalnya. Berarti jam 9 kita adakan sholat lagi, tambahi. Tidak boleh. Dalam ukuran, jumlah, jangan ditambah-tambah. Zuhur 5 rakaat, saya masih kuat. Tambah 6, nggak boleh. Dalam hal ini, kita harus sesuai. Yang pertama tadi apanya? Sebab. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, ukuran. Dan yang keempat, ar-rabi' al-kaifiyah. Tata caranya, kaifiyahnya, bagaimananya, seperti apanya toh. Falau anna rajulan tawadda'a fabada'a bi ghasli rijlaihi thumma masaha ala ra'sihi thumma ghasala yadayhi thumma wajhahu fanaqulu wudhu'ahu batil. Kalau ada orang kok mulai wudu dari kakinya dulu. Kalau akal-akalan ya masuk akal, Pak. Yang kotor, yang lebih kotor amannya. Ya kakinya dulu, wong yang di bawah kok. Tapi kalau orang berijtihad, kakinya dulu, baru naik ke atas misalnya, baru tangan, baru kumur, baru kepala, biar tertib zat dari atas dari bawah ke atas. Jangan tangan naik turun lagi, ini enggak tertib. Ditertibkan dari bawah ke atas karena dimulai dari yang paling kotor. Kata beliau, batola wudu'u, batal wudunya enggak diterima. Kenapa? Kaifiyahnya enggak sesuai. Ini antum kiaskan, antum contohkan kepada semua macam ibadah. Manakala sudah ditentukan tata caranya semacam itu, kok kita buat tata cara baru meskipun tambah greng, tambah rame, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima dalam ayat surat Al-Mulk ayat 2 tadi, ahsanu, bukan aktsaru. Bukan yang paling banyak dikerjakan orang. Bukan yang paling banyak kalian kerjakan, tapi yang paling benar. Yang kelima, az-zaman, waktunya. Yang dimaksud dengan waktunya di sini adalah ibadah yang memang sudah ditentukan waktunya. Maka tidak boleh kita menentukan waktu lain. Di antara ibadah ada yang ditentukan waktunya muaqqatan. Benar-benar waktunya segitu. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ada yang waktunya agak longgar, bisa jam sekian sampai jam sekian. Harus sesuai. Berarti tetap di dalam waktu ini. Ada yang enggak ditentukan waktunya, ya jangan menentukan. Ditentukan atau tidak, ngikuti Nabi. Kalau Nabi menentukan, tentukan. Nabi enggak menentukan, kita tidak menentukan.
Falau anna rajulan dhahha fi awwali ayami dzilhijjah fala tuqbal adhiyatu li mukhalafati syar'i fi zaman. Kalau ada seseorang menyembelih binatang kurban itu di awal hari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, diterima enggak, Pak? Enggak diterima. Kalau memang sudah ditentukan waktunya 10 Dzulhijjah, itu pun enggak sembarang waktu, tetapi setelah sholat. Sebelum sholat, meskipun 10 Dzulhijjah, sebelum sholat disembelih, diterima tidak? Falyu'idda dzabihatahu. Kata Rasulullah, orang yang menyembelih qabla shalah hendaklah menyembelih lagi. Karena yang tadi, sembelihan yang tadi adalah sedekah, bukan sembelihan binatang kurban. Subhanallah. Adakah agama yang sedetail ini, Pak? Tidak ada. Inilah Islam. Dijelaskan rinci ibadahnya seperti apa, waktunya, sebabnya, dan lain-lain. Ukurannya sudah dijelaskan, tidak boleh keluar dari aturan-aturan tersebut. Yang ke berapa, ikhwah? 5. Al-makan, tempat. Ibadah yang sudah ditentukan tempatnya, jangan bikin-bikin kreasi, nentukan tempat sendiri, jangan. Falau anna rajulan i'takafa fi ghairi masjid fa inna i'tikafahu la yasih. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada orang itu i'tikaf tapi di lain tempat yang disyariatkan, maka i'tikafnya tidak sah. I'tikaf tempatnya di mana? Di masjid. Yang di situ didirikan salat jamaah. Kalau salat Jumat ikhtilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Yang penting ada di dalam masjid. Tapi kalau antum iktikafnya di mana? Di Gunung Lawu misalnya, atau di depan makamnya Mbah Marijan, ya enggak diterima. Walaupun antum ikhlas karena Allah, yang anak baca itu zikir. Tapi manakala antum khususkan tempatnya, tempat sujudnya Mbah Marijan ketika meninggal, la tuqbal ya ikhwah. La yuqbal al-i'tikaf. I'tikafnya enggak bakal diterima. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bahasanya bukan i'tikaf. Orang-orang yang senang klenik, tahu klenik enggak ikhwah? Klenik itu lelembut, tahu lelembut enggak? Bukan pati, bukan itu ya, bukan gula, itu lembut-lembut, bukan. Yang ghaib-ghaib. Biasanya mereka i'tikaf, tapi dibahasakan dengan lain. Namanya bukan i'tikaf. Prihatin. Ada orang ingin anaknya biar lulus. Anak dengar sendiri ini, ya. Ada orang yang bilang, saya dulu pernah, kan waktu itu saya masih di Salatiga, saya dulu pernah Salatiga juga. Kemana? Ke sendangnya Joko Tingkir. Ngajak putri saya prihatin. Jadi i'tikaf berendam di air. Supaya besok lulus ketika ujian. Ini gak bakal diterima. Walaupun saya itu ikhlas. Saya itu ibadah. Saya itu melatih diri agar tetap mau bersabar ibadah. Walaupun dalam keadaan yang dibenci. Kademen. Kedinginan di air. Tidak, itu bukan i'tikaf yang disyariatkan. Jadi 6 hal. Harus sesuai dengan 6. Yang pertama apa? Sesuai dengan sebab. Yang kedua, jenis. Ketiga, ukuran. 4, tata cara. 5, waktu. 6, tempat. Barakallahu fikum. Manakala kita sudah sesuai dengan 6 hal ini, sesuai yang dicontohkan oleh Rasul, absyir. Kabar gembira buat kita, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, belum ya. Masih ada satu syarat, yaitu ikhlas. Kalau itu semuanya sudah kita lakukan, 6 langkah sudah sesuai dengan sunnah, maka tinggal satu PR yang sangat berat. Berat bagi ana, berat bagi antum, juga berat bagi ulama sebelum kita. Yaitu
keikhlasan ya ikhwah. Ulama hadis, salah seorang ulama hadis zaman dahulu salah mengatakan rubbama uhadditsu bihaditsin. Terkadang saya membacakan sebuah hadis di majelis hadis. Waliya fihi niyatun. Pertama kali saya mulai membaca hadis tersebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Pertama kali saya ikhlas. Falamma ataitu ila ba'dihha, tapi manakala saya beranjak kepada lafaz yang lain dari lafaz an Abi Hurairah menuju qala menuju qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka taghayyarat niyati, niatku pun berubah. Idzan haditsun wahid yahtaj ila niyat, kata beliau, satu hadis butuh yang namanya niat dan niat. Kalau antum mengatakan saya sudah ikhlas, maka keikhlasan Anda butuh yang namanya keikhlasan. Imam As-Susi mengatakan al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Seorang dikatakan ikhlas manakala dia merasa dirinya enggak ikhlas. Faman wajada fi ikhlasihi ikhlasan faqad ihtajja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang merasa dirinya ikhlas, berarti keikhlasannya itu butuh dengan keikhlasan. Benar. Kalau antum sudah merasa ikhlas, berarti enggak benar keikhlasan antum. Sahabat saja sulit. Rasulullah aja menggambarkan riya yang menyerang keikhlasan itu bagaikan semut hitam, langkah semut hitam di tengah malam yang gelap gulita. Kelihatan enggak ya? Kedengeran enggak, kelihatan juga enggak. Sampai Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat supaya tetap bisa menjaga keikhlasan, karena ini memang sulit. Mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika a'lamuhu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Atau dengan redaksi yang lain, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Sudah hafal belum doa ini? PR, semuanya pulang harus ngapalin. Gak ada di antara kita aman dari kesyirikan, syirik kecil ataupun syirik besar. Ini adalah bacaan doa. 1, berlindung dari kesyirikan kecil dan besar. 2, meminta ampun manakala kita terjatuh dalam kesyirikan dan kita tidak menyadarinya. Kembali kepada keikhlasan itu berat. Kalau Anda sudah melakukan 6 hal, maka PR terberat 1 belum Anda lakukan. Dari sini ada sedikit renungan. Terkadang kita sering ya ngobrol, membicarakan orang-orang yang belum ngaji misalnya, mengamalkan ibadah-ibadah yang enggak sesuai dengan syariat Islam, kita ketawa, wah mereka gini-gini, kita ketawakan. Mereka belum mendapatkan hidayah sunnah. Padahal antara kita dengan mereka sama-sama diuji oleh Allah. Mereka mungkin diuji dalam masalah sesuai dengan sunnah, mereka sudah ikhlas. Kita yang sudah sesuai sunnah diuji ikhlas atau belum. Dari sini penting yang namanya selalu tajdidun niyah, memperbaiki niat ikhwah. Enggak ada yang namanya orang bisa selamat dari riya. Sampai-sampai Imam Syekh Sadhan, Syekh Abdul Aziz Sadhan dalam kitab beliau Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilmi, beliau menegaskan an-niyatu ya'tarihi ma ya'tari. Niat itu mau tidak mau akan diserang dengan yang namanya riya. Mau tidak mau. Walakin, kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang di jalan kami, kami berikan petunjuk jalan kami. Subhanallah. Intinya antum itu ketika menghadapi dengan riya, bukan terbebas 100%. Tetapi manakala riya datang, kita berlindung. Kita minta ampun dari Allah dari riya. Niat datang, kita minta ampun. Dan disitulah letak peperangan kita dengan setan. Kalau harus menjamin antum ikhlas, sulit. Tapi kalau untuk selalu waspada, insya Allah setiap kita kalau mau kita bisa.
Waspada manakala riya datang, istighfar, na'udzubillah min al-isyraki billah. Dan begitu seterusnya. Beliau di sini contohkan bahaya orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah, bukan mencontohkan, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana aghni syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak butuh dengan orang-orang yang menyekutukanku dalam ibadah. Siapa yang mengamalkan suatu amalan dan dia sekutukan aku dengan yang lain, artinya di samping untuk Allah, untuk selain Allah. Taraktuhu wa syirkahu. Saya tinggalkan dia dan sekutu dia. Bahkan tadi sempat disampaikan oleh oleh khatib sebuah hadis yang mana mereka nanti diusir oleh Allah. Manakala seorang butuh dengan pahala, semuanya mencari pahala. Dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzi kuntum turaunahu fid dunya. Pergilah kalian menuju orang yang kalian dulu pamerkan ibadah kamu kepadanya. Hal tajiduna indahu jazaan? Apakah mereka akan mendapati balasan pahala dari sisi orang tersebut? Pujian iya. Dapat pujian di dunia. Dan dalam nas hadis yang jelas, faqad qila. 3 orang yang pertama kali diadili di hari kiamat, orang-orang yang tidak ikhlas. Siapa yang pertama? Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua, qari, belajar ilmu dan membaca Al-Quran, mengajarkannya. Yang ketiga, sedekah. Subhanallah, amalan yang sangat mulia semuanya ini. Syahid, seorang alim, sedekah. Tapi apa akhir kesudahan mereka yang mereka inginkan dari amalan tersebut? Pujian dari manusia. Faqad qila, ya sudah didapat di dunia. Si fulan mati syahid. Diupload di internet, wajahnya senyum. Akan tapi siapa yang tahu? Faqad qila, udah dikatakan untukmu di dunia. Kadzabtah. Tapi engkau itu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma li ayyuqal alim. Kamu belajar ilmu itu supaya dikatakan alim, orang yang pintar. Faqad qila, dan itu telah dikatakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari riya dan mengkaruniai kita keikhlasan. Di sini beliau mengingatkan dengan hadis tadi, kemudian poin yang pertama mengingatkan dengan hadis Aisyah tentang beramal tanpa sesuai sunnah Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak pernah ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Maksud amalan adalah amalan ibadah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang keenam, sedikit bocoran saja. Siapa tahu masih ada kesempatan nanti kita belajar bareng, akan kita bahas yang keenam ini. As-sadisatu, yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituh. Berhati-hati dari perbuatan yang akan menghapus amalan tersebut. Ilmu, mengilmui amalan tadi sudah, mencintai sudah, semangat mengamalkan sudah, mengamalkan sudah, sesuai sunnah dan ikhlas sudah. Tapi perlu langkah yang keenam apa? Hati-hati. Di sana ada amal-amal yang akan menggugurkan pahala yang sudah kita dapat. Atau pahala yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dan ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh khatib tadi. Inilah sifat seorang mukmin, hati-hati dan takut. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak, al-amru sadis, perkara yang keenam, mimma yajibu alaina nahwa ma amarana Allah tabaraka wa ta'ala bihi an nahdhara min mubtilatil a'mal. Hendaknya kita hati-hati. Yang keenam,
sikap kita manakala melaksanakan perintah Allah. Yang keenam, hendaklah kita hati-hati dari pembatal-pembatal amal. Dan pembatal sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim ada dua. Pembatal amal itu ada dua. Dijelaskan di dalam kitab As-Shalah oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama am, yang kedua khas. Yang pertama pembatal amal yang sifatnya umum. Yang kedua pembatal amal yang sifatnya khusus. Yang umum beliau jelaskan seperti batal ataupun gugurnya dosa karena taubat, dan seperti gugurnya seluruh pahala karena kekufuran dan kesyirikan. Ada pembatal amal yang sifatnya Pak pemutih, ya. Pemutih ya namanya. Semua jadi hilang sama sekali. Kalau yang hilang sama sekali adalah dosa, itu enak ya. Dengan taubat semuanya hilang. Dengan taubat nasuha semua. Taubat yang sifatnya inabah ini. Benar-benar taubat dari seluruh dosa. Hilang semuanya. Atau orang yang haji. Pulang seperti bayi yang lahir. Begitu pula dosa. Ada yang cuma melakukan satu perbuatan, tapi ini perbuatan kekufuran ataupun syirkul akbar. Seluruh amalan yang pernah ia lakukan dari semenjak baligh sampai ia melakukan amalan pembatal itu hilang semuanya. Yang kedua khusus, yaitu pembatal yang sifatnya membatalkan sebagian. Semisal, kata Imam Ibnul Qayyim, semisal batalnya dosa satu karena amalan baik. Jadi ketika seorang mengamalkan sholat Jumat, maka antara Jumat yang dia lakukan dengan Jumat kemarin menghapus dosa. Tapi enggak semua dosa, dosa-dosa kecil saja. Jadi ini sifatnya sebagian. Atau ada sebuah dosa yang menggugurkan amal, tapi amalan itu saja yang gugur, yang lain enggak. Semisal apa? Manan, mengungkit-ngungkit pemberian. Sedekah sudah, nyo tak kei, saya beri nih antum tiap bulan uang saku 100.000 dari saya. Tapi kemudian orang ini woro-woro. Wah, si fulan itu kalau enggak saya kasih, wah, enggak tahu itu keadaannya kayak apa itu. Enggak pernah jajan mungkin. Manan. Atau kelas santri misalnya, minta dong. Oh, kemarin udah diminta, kemarin udah minta dong. Pelit amat misalnya. Kemarin udah saya kasih terus, apa-apa saya kasih. Kamu tuh kurang apa? Kemarin kok enggak kasih, kamu tuh enggak jajan. Nah, ini akan gugur pahala sedekah yang dulu pernah ia lakukan. Ataupun riya, pamer dalam ibadah sholat, dia pamer. Dari awal dia pamer. Ini akan gugur pahala sholatnya, tapi pahala yang lain yang enggak riya tidak gugur. Itu yang dimaksud oleh beliau hubutul amal. Yang jelas ikhwah, para ulama ketika berakhlak dengan Allah, ada perintah, kan butuh akhlak. Kaifa tata'amaluna ma'allah? Bagaimana kalian bermuamalah kepada Allah ketika Allah memerintahkan kepada kalian sesuatu? Di antaranya ini. Rasa takut. Jangan-jangan amalan kita selama ini belum sesuai. Takut akan gugurnya amal ini ditakuti oleh para sahabat. Contohnya, salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais As-Sammas, berkaitan dengan sebab turunnya ayat
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum. Larangan dari Allah dalam ayat ini untuk mengeraskan suara di depan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengeraskan di antara satu sama lain. Ancamannya apa? An tahbata a'malukum, akan gugur seluruh amalan kalian. Thabit bin Qais ini orangnya memang suaranya besar. Kalau ngomong sudah enggak diteriakkan aja sudah gede. Ada enggak teman-teman yang gitu? Ya diwajari saja ya. Jangan kamu itu ngomong biasa saja, enggak usah bentak-bentak. Bawaan ya Mas. Ini bawaannya Qais, suaranya besar. Turun ayat ini, subhanallah, apa yang beliau lakukan? Sahabiyun jalil, beliau i'tazala fi baitihi, langsung berdiam diri, menyendiri di rumah, sembunyi, enggak mau keluar. Yabki, menangis. Sepanjang hari dia sendiri di rumah, enggak mau ketemu orang, menangis. Wa qala fi nafsihi qad habita amali. Dia mengulang-ulang mengatakan pada dirinya, amalku telah gugur, amalanku telah gugur, saking takutnya. Asyahid, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Sahabat paling takut dengan gugurnya amalan. Kalau kita, subhanallah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita, kadang sebagian kita merasa aman. Bahkan kalau perlu saya mengaku yang paling bagus ibadahnya selesai sunnah. Kayak enggak sunni dia. Dia belum sesuai sahabat dia. Saya sendiri yang sejati. Nah, orang-orang sejatiun ya. Kita tidak ingin yang semacam ini. Ya ikhwah, as-sahabah. Seperti hanya dikatakan oleh salah seorang tabi'in. Yang beliau pernah mengatakan Thabit, bukan ya. Ada seorang tabi'in yang pernah mengatakan, kita tutup dengan perkataan beliau ini. Salah seorang tabi'in, namanya saya lupa, Abu Mulaikah, yang mana beliau pernah mengatakan, laqaitu akthar min 30 ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Saya telah pernah bertemu dengan lebih dari 30 sahabat Nabi, semua di antara mereka takut termasuk orang munafik. Subhanallah. Hadza huwa sahabah. Inilah mereka sahabat. Inilah mereka punggawa-punggawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, hum abarrun nasi quluban. Mereka adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Wa a'maquha ilman wa a'maquhum al-ilman, dan orang-orang yang ilmunya paling dalam. Wa aqalluha taqallufan, dan mereka orang-orang yang paling jauh dari yang namanya memberat-beratkan diri. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas as-sadisah, yang kelima ini, berhati-hati dari hal-hal yang dapat menggugurkan amalan, dan nanti akan kita bacakan hal-hal yang dapat menggugurkan amalan apa saja, dan kita ulang apa yang disampaikan khatib tentang sifat seorang mukmin yang selalu takut akan dirinya, takut akan tidak diterima amalannya. Dan insyaallah selanjutnya akan kita bahas yang ke-7, yaitu al-istiqomah. Al-istiqomah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, dan ada salahnya dari saya pribadi. Mari kita saling menasihati dalam kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai macam kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.